Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Razabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat oleh kelompok saya untuk memenuhi salah satu syarat UTS metode penelitian kualitatif yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN Kedung Waringin 1 Bojonggede, Bogor. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Terlebih lagi kita sedang berinteraksi aktif di dalamnya. Kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam proses menuju kedewasaannya, setiap manusia melalui tahap pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, sederhananya peradaban suatu masyarakat di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah, pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia dalam melestarikan hidupnya. Pendidikan adalah suatu proses pembinaan tingkah laku manusia yang mana anak harus bisa belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada yang sebelumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus diarahkan kepada keseluruhan aspek pribadi dan meliputi aspek jasmani, mental kerohanian, maupun aspek moral. Agama Islam sangat mengutamakan proses pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari 5 ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas, untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar, sebagai sesuatu proses yang dinamis. Dalam segala fase dan proses perkembangan siswa, secara lebih terinci, tugas guru itu berpusat dalam 3 hal. Yang pertama, mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Yang terakhir, membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, bagaimana hasil prestasi belajar siswa setelah guru PAI melakukan upaya peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian ada juga rumusan masalah. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Kedung Waringin 1 Bojonggede, Bogor. Yang kedua, apakah upaya guru PAI dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN Kedung Waringin 1 Bojonggede, Bogor. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana upaya guru PAI meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Kedung Waringin 1 Bojonggede, Bogor. Mengetahui seberapa besar pelajaran PAI dapat meningkatkan prestasi belajar. Kemudian pada bab 2, kajian teori, ada deskripsi teoritik, yaitu pengertian guru PAI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru dapat diartikan sebagai orang yang pekerjaannya yaitu mengajar. Kata guru yang dalam bahasa Arab disebut mu'alim, dan dalam bahasa Inggris teacher itu memang mempunyai arti sederhana, yakni a person whose occupation is teaching others. Artinya, guru ialah seorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.
guru agama mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi siswa di samping mengajarkan pengetahuan agama kepada siswa. Guru agama harus memperbaiki pribadi siswa yang terlanjur rusak, karena pendidikan dalam keluarga. Guru agama harus membawa siswa semuanya kepada arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik. Setiap guru agama harus menyadari bahwa segala sesuatu pada dirinya akan merupakan unsur pembinaan bagi siswanya. Seseorang guru agama juga mempunyai tugas pendidikan, yaitu memelihara dan membimbing fitrah dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan fitrah itu sendiri ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam, yaitu menjadi manusia yang berkepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Dengan kata lain, guru agama di sekolah dasar harus menguasai karakter setiap siswa, psikologi siswa, serta penguasaan terhadap ilmu yang akan diajarkannya kepada siswa itu harus cukup baik. Latihan-latihan keagamaan sangat baik dibiasakan sejak dini, misalnya yang berkaitan dengan ibadah seperti sembahyang, menghafal surat-surat pendek, atau doa sehari-hari. Sembahyang juga harus dibiasakan sejak di sekolah dasar, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut. Dalam setiap latihan-latihan yang dilakukan di sekolah dasar akan berdampak kepada kepribadian siswa, maka akan timbulnya pembiasaan. Pembiasaan ini sangat penting di pendidikan agama. Setiap guru juga harus ingat bahwa ia adalah unsur terpenting dalam pendidikan agama di sekolah. Bimbing fitrah dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan fitrah itu sendiri ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam, yaitu menjadi manusia yang berkepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Dengan kata lain, guru agama di sekolah dasar harus menguasai karakter setiap siswa, psikologi siswa, serta penguasaan terhadap ilmu yang akan diajarkannya kepada siswa itu harus cukup baik. Latihan-latihan keagamaan sangat baik dibiasakan sejak dini, misalnya yang berkaitan dengan ibadah seperti sembahyang, menghafal surat-surat pendek, atau doa sehari-hari. Sembahyang juga harus dibiasakan sejak di sekolah dasar, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut. Dalam setiap latihan-latihan yang dilakukan di sekolah dasar akan berdampak kepada kepribadian siswa, maka akan timbulnya pembiasaan. Pembiasaan ini sangat penting di pendidikan agama. Setiap guru juga harus ingat bahwa ia adalah unsur terpenting dalam pendidikan agama di sekolah. Kemudian, karakteristik guru pendidikan agama Islam. Dalam arti sederhana, kepribadian berarti sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. Kata yang lain sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap calon guru dan guru profesional sangat diharapkan memahami karakteristik atau ciri khas kepribadian diri yang diperlukan sebagai panutan anak didiknya. Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru yaitu yang pertama, fleksibilitas kognitif guru, yaitu keluasan ranah cipta, merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan yang memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel adalah umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi ketika mengamati dan mengenali suatu objek atau situasi tertentu. Seorang guru yang fleksibel itu selalu berpikir kritis. Yang kedua, keterbukaan psikologis pribadi guru. Hal lain yang juga menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan tugas seorang guru adalah keterbukaan psikologis guru itu sendiri. Guru yang terbuka secara psikologis ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan teman sejawatnya serta lingkungan tempat bekerjanya. Ia mau menerima kritik dengan ikhlas. Di samping itu dia juga memiliki empati
Jika salah seorang siswanya sedang mengalami kemalangan, maka ia turut bersedih dan menunjukkan simpati dan berusaha mencari jalan keluarnya. Keterbukaan psikologis sangat penting bagi guru, mengingat posisinya sebagai panutan. Selain itu, keterbukaan psikologis diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan antar pribadi guru dan siswa agar terjalin hubungan yang harmonis, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan dirinya secara bebas dan tanpa ganjalan. Kemudian syarat guru profesional. Secara etimologi, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Menurut Wardiman Jojonegoro, guru yang bermutu memiliki paling tidak 4 kriteria utama, yaitu yang pertama, kemampuan profesional meliputi kemampuan kecerdasan, sikap, dan prestasi kerja. Yang kedua, upaya profesional adalah upaya seorang guru untuk mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan mendidik dan mengajar secara nyata. Yang ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional menunjukkan intensitas waktu seorang guru yang dikonsentrasikan untuk tugas-tugas profesinya. Yang keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan. Guru yang bermutu ialah mereka yang dapat membelajarkan siswa secara tuntas, benar, dan berhasil. Untuk itu, guru harus menguasai keahlian, baik dalam disiplin ilmu, pengetahuan, maupun metodologi mengajar. Kemudian, tugas dan tanggung jawab guru PAI dalam proses belajar. Pekerjaan guru pendidikan agama Islam adalah luas, yaitu membina seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari siswa sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa perkembangan sikap dan kepribadian tidak terbatas pelaksananya melalui pembinaan di dalam kelas saja. Dengan kata lain, tugas atau fungsi guru dalam membina siswa tidak terbatas dalam interaksi belajar mengajar saja. Fungsi sentral guru agama Islam adalah mendidik. Fungsi sentral ini berjalan sejajar dengan melakukan mengajar dan kegiatan bimbingan. Bahkan dalam setiap tingkah lakunya adalah berhadapan dengan siswa. Senantiasa terkandung fungsi mendidik. Agar fungsi pendidik agama Islam dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang pendidikan agama Islam harus memiliki kualifikasi, yaitu profesionalisme, memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan, kredibilitas moral, dedikasi dalam menjalankan tugas, kematangan jiwa, dan memiliki keterampilan teknis mengajar, serta mampu membangkitkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga siswa dapat meraih prestasi belajar yang diharapkan. Tujuan guru pendidikan agama Islam meliputi tugas pengajaran atau sebagai pengajar, kemudian tugas bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan. Yang terakhir, tugas administrasi atau sebagai pemimpin manajemen kelas. Apabila ketiga tugas dilaksanakan secara seimbang dan serasi, maka tugas seorang guru pendidikan agama Islam akan berfungsi sebagaimana dalam tugasnya dan saling berkaitan yang dapat menghasilkan keberhasilan pendidikan sebagai sesuatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Guru pendidikan agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar tercapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Jadi, jelas bahwa tugas seorang guru agama Islam tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi juga sebagai pembawa norma agama di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, peranan guru pendidikan agama Islam dalam mengajar. Upaya guru atau usaha guru dalam dunia pendidikan sangat berperan sekali dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar, dan melakukan transfer knowledge
dalam proses belajar mengajar harus dilakukan oleh seorang guru yang memiliki usaha tinggi yang disertai dengan kemampuan keprofesionalan. Kemudian, pengetahuan kepada siswa adalah suatu hal yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan watak siswa itulah yang sukar. Sebab siswa yang dihadapi adalah makhluk hidup yang memiliki otak dan potensi yang perlu dipengaruhi oleh sejumlah norma hidup sesuai dengan ideologi, falsafah, dan bahkan agama. Pendidikan tidak dilakukan semata-mata dengan perkataan, tetapi dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar menurut Purwanto menyatakan bahwa belajar adalah proses untuk membuat perubahan dalam diri siswa dengan cara berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada teori belajar perilaku, proses belajar cukup dilakukan dengan mengikatkan antara stimulus dengan respon secara berulang. Sedangkan pada teori kognitif, proses belajar membutuhkan pengertian dan pemahaman. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestasi. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari luar diri siswa. Secara garis besar, faktor eksternal dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial siswa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan seluruh perangkatnya, serta lingkungan sosial masyarakat memiliki pengaruh bagi siswa yang sangat signifikan dalam semangat belajar siswa. Terlebih lagi, lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mempengaruhi semangat belajar. Perhatian, kasih sayang, dan dorongan kedua orang tua adalah semangat bagi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar, di samping lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga cukup berpengaruh. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Faktor yang termasuk lingkungan non-sosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Lalu faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai cara atau strategi yang digunakan siswa untuk menunjang keefektifan dan efisiensi dalam proses pembelajaran materi tertentu. Di antara pendekatan belajar yang harus diperhatikan adalah pengorganisasian siswa, diantaranya yaitu pembelajaran siswa individual, yaitu kegiatan pengajar guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Lalu pembelajaran secara kelompok, yaitu pembelajaran dengan cara membentuk kelompok kecil. Yang terakhir, pembelajaran secara klasikal, yaitu pembelajaran yang merupakan kemampuan guru yang utama, karena pengajaran klasikal merupakan kegiatan mengajar yang tergolong efisien. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar bisa mengasihkan dan bisa juga menjenuhkan, tergantung guru menyikapinya dalam proses belajar dan pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Dalam hal ini, guru diharapkan menggunakan metode-metode belajar agar siswa mendapatkan prestasi belajar di dalam kelas dengan baik. Kemudian faktor-faktor belajar. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak didik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni faktor internal, faktor dari dalam diri anak didik, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani anak didik. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar anak didik, yakni kondisi lingkungan di sekitar anak didik. Dan yang terakhir, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar anak didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan anak didik untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam.
yaitu faktor intern dalam anak didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dalam diri siswa. Ya, faktor ini meliputi yang bersifat kognitif, bersifat afektif, dan bersifat psikomotorik. Yang kedua, faktor eksternal, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktornya yaitu lingkungan keluarga, rendahnya kehidupan keluarga, lingkungan perkampungan, lingkungan sekolah, dan pasar. Kemudian jenis-jenis belajar, yaitu belajar abstrak, belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Kemudian belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Kemudian belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Kemudian belajar pemecahan masalah adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Metodologi penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian ini berlokasi di SDN Kedung Waringin 1, Kecamatan Bojonggede. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021. Nah, metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan apakah prestasi belajar PAI akan meningkat dengan upaya guru PAI tersebut. Dalam mengumpulkan dan memeroleh data, peneliti mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, mengetahui secara langsung bagaimana proses pembelajaran, dengan begitu juga dapat mengetahui apa saja dan bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam pengumpulan data, peneliti tidak hanya melakukan observasi dalam kelas, tetapi juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan lebih jelas, peneliti melakukan penelitian secara langsung. Penelitian dilakukan dari hasil observasi di kelas. Data yang didapatkan berupa hasil observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Observasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Penguji kredibilitas diantaranya perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Lalu mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.